Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Dewi Anggraini, NIM 157, kelas Agribisnis 5C. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum Operation Research. Saya akan menjelaskan materi tentang metode linear programming, metode assessment, dan metode transportation. Contoh kasus yang pertama adalah metode linear programming. Perusahaan roti PT Roti Jaya memproduksi kue brownies dan kue bolu. Harga jual untuk satu produk kue brownies adalah 5.000 dan harga jual untuk produk kue bolu adalah 4.000. Dalam produksi kue tersebut dibutuhkan bahan-bahan seperti tepung terigu, gula, dan coklat bubuk. Jumlah persediaan yang dimiliki oleh perusahaan adalah 420.000 kilo untuk tepung terigu, untuk gula 215.000 kilo, dan untuk coklat bubuk sebanyak 180.000 kilo. Jika untuk membuat satu kali produksi kue brownies, maka membutuhkan 5 kg tepung terigu, 2 kg gula, dan 3 kg coklat. Untuk membuat kue bolu, memerlukan 5 kg tepung terigu, 3 kg gula, dan 1 kg coklat. Lalu pertanyaannya, berapakah seharusnya produksi brownies dan bolu dalam 1 minggu kerja agar profit perusahaan PT Roti Jaya maksimal? Selanjutnya akan dimasukkan ke dalam tabel. Pada tabel sudah dijelaskan adanya permasalahan jam yang dibutuhkan untuk membuat brownies, bolu, serta jumlah persediaan. Selanjutnya, melakukan analisis menggunakan aplikasi PopQM. Pada analisis ini, kita klik linear programming, lalu kita buat judulnya PT Roti Jaya, lalu kita masukkan angka 3, objektifnya maximize, dan kita klik OK. Selanjutnya keluar tabel seperti pada gambar, lalu kita isi tepung terigu, gula, dan coklat. Kemudian X1 kita isi brownies, dan X2 kita isi bolu. Lanjut mengisi angka pada tepung terigu, yaitu 5, 2, 3. Pada bolu yaitu 5, 3, 1. Kemudian maximize kita isi dengan harga kue. Untuk brownies kita isi 5.000. Untuk bolu kita isi 4.000. Selanjutnya untuk RHS kita isi jumlah persediaan 420.000, 245.000, dan 180.000. Kemudian kita klik solve. Pada objektif kita pilih maximize, lalu kita klik solve.
Selanjutnya akan keluar tabel linear programming result. Pada tabel ini dapat dijelaskan bahwasanya untuk mendapatkan hasil penjualan maksimum, maka harus menjual 48.000 untuk kue brownies dan 36.000 untuk kue bolu dengan hasil penjualan sebesar 384 juta. Hal itu merupakan hasil maksimum penjualan jika dengan contoh kasus yang demikian. Selanjutnya, dengan melihat tabel ranking untuk reduce to cost 0, 0, dan dual value 0 untuk gula dengan 700 untuk tepung terigu dan 500 untuk coklat dengan surplus 41.000 untuk gula. Lalu dengan bentuk grafik yang seperti ini. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua ada metode assessment. Perusahaan PT Kopi melakukan produksi bubuk kopi dengan melalui berbagai proses produksi kopi dengan menggunakan 4 mesin. Dengan proses seperti penyangraian, penggilingan, pengemasan, dan pelabelan. Dalam proses tersebut, tentunya memerlukan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Untuk pertanyaannya, bagaimana yang dapat dilakukan perusahaan dalam mengoptimalkan kinerja mesin agar dapat bekerja maksimal dan perusahaan dapat meminimalisir biaya produksi agar perusahaan kopi mendapatkan untung. Lalu diketahui rincian biaya pada tabel sebagai berikut. Pada tabel dijelaskan tentang kegiatan produksi kopi. Terdapat 4 kegiatan, 4 mesin dengan biaya pengoperasian mesin dalam juta rupiah. Selanjutnya kita melakukan analisis dengan aplikasi POM-QM, pilih modul assessment, lalu tuliskan judul PT Kopi dengan number of job sebanyak 4 dengan objektif minimize, lalu klik OK. Kemudian pada bagian job kita isi proses produksi seperti penyangraian. Lalu yang kedua ada penggilingan. Ketiga ada proses pengemasan, dan keempat ada proses pelabelan. Lalu pada bagian mesin kita isi mesin A, mesin B, mesin C, dan mesin D. Lalu kita isi tabel 15, 20, 18, dan 17. Pada mesin B, 19, 15, 17, dan 20. Pada mesin C, 20, 14, 16, 17. Pada mesin D, 12, 18, 20, dan 19. Lalu pada bagian objektif kita pilih minimize. Selanjutnya yang kita lakukan yaitu klik pada bagian self dan keluar tabel assessment result.
Pada tabel assessment result ini dijelaskan bahwa pada tabel ini dapat diketahui bahwa untuk tiap pekerjaan mesin-mesin yang optimal adalah berbeda-beda. Untuk pekerjaan pelabelan mesin A dengan biaya operasional sebanyak 17 juta. Pada mesin B untuk optimal kegiatan penggilingan dengan biaya operasional sebesar 15 juta. Pada mesin C optimal untuk kegiatan pengemasan dengan biaya operasional sebanyak 16 juta. Pada mesin D optimal untuk kegiatan penyangraian kopi dengan biaya operasional sebanyak 12 juta. Kemudian, jika dilihat dari tabel assessment list, untuk kegiatan penyangraian dengan mesin D dengan kos 12 juta. Untuk kegiatan penggilingan dengan mesin B dengan kos 15 juta. Untuk kegiatan pengemasan dengan mesin C dengan kos 16 juta, serta untuk kegiatan pelabelan dengan mesin A 17 juta. Total dari segala kegiatan adalah 60 juta. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya dengan biaya minimal yang dikeluarkan perusahaan kopi dengan semua kegiatan produksinya, yaitu dengan total 60 juta. Kemudian, soal yang ketiga ada metode transportation. Perusahaan produksi gula tebu pada PT Gulat merupakan perusahaan dari Kabupaten Blitar. Perusahaan tersebut melakukan kegiatan pemasaran dengan pengiriman ke 3 daerah, yaitu Kabupaten Malang, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Nganjuk, di mana kabupaten tersebut merupakan daerah mengkonsumsi gula dengan permintaan terbanyak, yaitu 60, 50, 40 kuintal per bulan. Dari permintaan yang cukup besar tersebut, PT Gula dapat melaksanakan permintaannya dengan produksi gula pada 3 pabrik, yaitu pabrik PT Gula 1, PT Gula 2, PT Gula 3 dengan jumlah produksi sebanyak 80, 60, 50 kuintal per bulan. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara perusahaan mengalokasikan produk gula pada 3 kabupaten tersebut agar dapat meminimalisir biaya pengiriman gula? Dengan rincian pada tabel berikut ini. Pada tabel dijelaskan adanya demand dan supply, kemudian adanya tempat PT Gula 1, PT Gula 2, PT Gula 3, serta lokasi tujuan yaitu Malang, Blitar, Malang, Kediri, dan Nganjuk. Kemudian kita analisis menggunakan aplikasi POM-QM. Kita klik transportation, kemudian kita tulis judulnya PT Gula dan diisikan 3 dengan objektif minimize, lalu klik OK. Kemudian kita isikan PT Gula 1, PT Gula 2, dan PT Gula 3 dengan destination Malang, Kediri, dan Nganjuk. Kemudian kita isikan angka 10, 20, 15, untuk Kediri 15, 5, 20, untuk bagian Nganjuk 10, 15, dan 10. Kemudian untuk demand kita isi 60, 50, dan 40. Untuk supply kita isi 70,
50, dan 30. Kemudian kita isi starting methodnya. Di sini saya memilih minimum cost method. Kemudian objektifnya milih minimize, lalu klik solve. Kemudian keluar tabel transportation result. Pada tabel transportation result ini dapat diketahui bahwa pengiriman dengan biaya paling minimum akan dilakukan seperti ini, di mana PT Gula 1 akan menyuplai 60 ke Malang dan 10 ke Nganjuk. PT Gula 2 akan menyuplai ke Kediri sebanyak 50 dan PT Gula 3 akan menyuplai ke Nganjuk sebanyak 30. Selanjutnya, apabila kita melihat tabel awal bahwa demand yang diminta 60 untuk Malang, 50 untuk Kediri, dan 40 untuk Nganjuk, di mana pada hal ini supply dan demand-nya sama-sama memenuhi. Lalu, jumlah dalam sekali pengiriman adalah 1250. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk materi metode linear programming, metode assessment, dan metode transportation. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.